Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes powerbank buatan dari brand Robot. Nama serinya RT102 kapasitas 10.000 mAh yang bisa kalian dapatkan dengan harga sekitar 150.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes powerbank Robot RT102 ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Super Fast Charging 25 watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support Supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel itel RS4. Ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X. Ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite. Ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finissi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finissi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa powerbank Robot RT102 ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebut tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Robot RT102 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Warna hijau ya, khas Robot. Nah, seperti ini. Lalu juga ada kemasan di dalamnya seperti ini. Nah, oke, lanjut kita akan dapat ini buku panduan. Nah, seperti ini buku panduannya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lanjut kita akan dapat kabel charger dari Robot ini. Kita lihat ukurannya lumayan pendek, kemudian ada tulisannya Robot seperti ini, USB A ini ya, USB Type C lah. Nah, seperti ini warna portnya ini putih, tuh USB C juga warna putih seperti ini. Ada tulisannya Robot, lumayan bermerek. Kemudian kita akan dapat powerbank Robot RT102 seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan depan ada tulisannya Robot seperti ini. Lalu ini menggunakan cat model Dove warna hitam. Nah, catnya ini menurut saya agak mudah meninggalkan bekas keringat. Nah, oke, lanjut. Ini ada digital displaynya. Ini kayak seperti baret-baret. Ini ada lapisan isolasinya atau pelindungnya. Apabila kita ringkih dengan baret-baret seperti ini, kita tarik ini lapisannya, sudah dia akan mulus digital displaynya. Apabila kita tekan, dia akan seperti ini digital displaynya. Nah, oke, lanjut. Dari sisi sini ada tombol untuk menyalakan digital displaynya, dia seperti ini. Kemudian ada port micro USB dan port USB-C. Lanjut kita lihat dari sisi yang lain, sebelah sini kosong. Nah, lihat ini, dia mudah meninggalkan keringat model struktur catnya. Lanjut dari sisi sini kosong. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi atas, ini ada dual port USB A, out 1 dan out 2. Lanjut kita lihat dari sisi sini. Nah, lihat ada spesifikasi dari powerbank itu sendiri. Lihat ini model RT102, micro input 10 watt ya, 5 volt kali 2 ampere. Lalu Type C input 15 volt kali 3 ampere sama dengan 15 watt. Lalu untuk kapasitasnya 10.000 mAh atau 37 W ya. Lalu out 1 dan out 2 bisa mencapai 15 watt. Kita lihat ini ada beberapa sertifikat. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang saya suka,
power banknya sudah ada logo pesawatnya yang artinya aman untuk dibawa ke penerbangan. Nah, ketika masuk ke bandara ada petugas melakukan cek alat-alat yang tidak boleh masuk ke pesawat, tinggal kita tunjukkan logo ini, aman digunakan untuk naik pesawat. Baik, lanjut kita lihat dari sisi build quality power bank robot RT102 ini. Dia menggunakan cat yang mudah meninggalkan keringat, lihat ini. Kemudian dari sisi tulisan robot lumayan bagus, nah khas robot lah ya. Oke, lanjut kita lihat dari segi layar. Nah, lihat ini, layarnya cukup bagus sekali. Ingat ya, sekali lagi, ini baret-baret, ini plastik, lihat ini. Kalau merasa ringkih dengan baret-baretnya, tinggal kita lepas plastiknya, sudah dia akan mulus. Lanjut, menurut saya ini dari segi digital display cukup bagus sekali, sudah menggunakan digital display seperti ini. Kemudian kita lihat dari segi finishing antara case satu dengan yang lainnya, lihat ini, dia tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Menurut saya ya standar lah ya, lihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi tulisan spesifikasi, lihat. Nah, standar tulisannya, tidak terlalu kecil dan detail ya. Seperti inilah kondisinya. Kemudian kita lihat dari sisi yang lain, misalnya ini. Nah, presisi port, lihat ini. Portnya menurut saya ya standar lah ya, dia seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi port yang ada di micro USB dan USB-C juga sudah lebih dari cukup, kondisinya seperti ini. Baik, lanjut kita analisis tentang jenis sel yang ada pada powerbank robot RT102 ini. Kalau dilihat dari segi spesifikasi yang ada di powerbank robot, dia tidak menjelaskan menggunakan jenis sel apa, cuma menjelaskan jenis selnya real capacity 100% dan dia lebih awet dibandingkan dengan powerbank lainnya. Nah, dia cuma seperti ini. Lihat ini spesifikasinya cuma seperti ini. Oke, sekarang kita analisis berdasarkan fisik yang ada di powerbank ini. Nah, terkait jenis sel sebuah powerbank umumnya ada dua macam secara umum ya, walaupun ada lebih dari dua. Ini contoh ada sel seperti ini namanya sel lithium ion. Ini contoh serinya 18650 dari brand LG, bukan kaleng-kaleng ya. Kalau sel lithium ion ada juga yang seri dari merek yang kurang ternama, contoh ini merek INR atau jenis INR mungkin ya. Nah, ini 18650 juga. Nah, seperti ini contoh sel lithium ion. Lalu ada jenis sel yang lain, ini sel polimer. Nah, seperti ini. Ini mereknya saya tidak paham jenis merek apa namanya, cuma seperti ini. Nah, ini namanya saya lebih menyebut sel polimer. Nah, terkait tentang yang lain, contoh ini ada sel lithium ion. Ini serinya 21700 seperti ini. Nah, biasanya yang seri 21700 itu dia mencapai kapasitas per selnya 5000 mAh. Sedangkan yang sel 18650 seperti ini kurang lebih ya rata-rata maksimalnya sekitar di 3000, kebanyakan seperti itu ya. Oke, kalau yang sel polimer itu bisa mencapai 10.000 mAh. Lihat ini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita analisis dari powerbank ini. Lihat ya. Coba ini saya tata seperti ini. Lihat. Kira-kira yang masuk akal ini menggunakan sel lithium ion atau polimer. Lihat ini. Nah, kalau menurut saya ini menggunakan jenis sel lithium ion. Kalau menggunakan tataan seperti ini. Coba ini saya kesampingan dahulu. Nah, seperti ini. Jadi ini ada digital display-nya. Sehingga dia akan menata seperti ini. Dari segi panjang sudah pas. Kalau menggunakan polimer akan banyak ruang yang kosong. Lihat ini. Nah, umpama dia seperti ini. Nah, banyak ruang yang kosong. Nah, oke. Coba kita lihat dari sisi yang sebelah sini. Lihat ini saya tata seperti ini. Nah, pas ya. Jadi, oke, coba kita analisis dari segi tebal. Nah, yang tebal ini belum saya analisis. Lihat. Nah, lihat ini. Nah, pas. Nah, ya. Jadi kalau menurut saya ini menggunakan sel lithium ion 18650 ya. 18 ini tadi 18 ya 650. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan sel polimer dia terlalu tebal. Lihat ini perbandingan tebalnya. Nah, kalau pengen tahu powerbanknya menggunakan sel polimer itu dia seperti ini. Ini contoh powerbank robot RT180S. Nah, seperti ini contoh ya. Lihat ini. Nah, dia slim seperti ini. Lihat ini. Nah, masuk akal dia slim. Nah, jadi kalau powerbank yang menggunakan sel lithium ion, dia jenisnya pasti tebal seperti ini. Kalau dibandingkan tingkat ketebalannya, lihat beda sekali.
Nah ya, jadi sekali lagi berdasarkan verifikasi saya, ini menggunakan sel jenis lithium ion 18650. Oke, sekarang kita analisis dari segi per selnya dia berapa mAh. Kalau kita lihat dari segi hitung-hitungan ini, dia kapasitasnya 10.000 mAh. Kalau dibagi 5 ya 2.000 mAh. Baik, lanjut sekarang kita bahas dari kualitas sel lithium ion yang ada pada powerbank RT102 robot ini. Ini sejak saya pertama kali unboxing sampai sekarang dia tersisa daya 78%. Belum saya recharging dan belum saya gunakan, cuma saya nyalakan seperti ini. Nah, dari kondisi seperti ini menurut saya menunjukkan sebuah kualitas sel yang bagus karena dia tidak mudah bocor. Karena sejak pertama kali dicas sampai sekarang dia terkondisi dalam keadaan 78%. Nah, kalau teman-teman unboxing sebuah powerbank ya, menurut saya berdasarkan analisis itu kategori powerbank yang selnya bagus ya kurang lebih ada 3 macam. Ya kalau di atas 50% itu kualitasnya bagus. Nah contoh ini kualitasnya bagus. Kalau sekitar anggap 40 sampai 60% lah ya, itu kualitasnya standar. Kalau di bawah 40% sampai bahkan habis total itu kualitasnya buruk. Kenapa? Karena dia sejak pertama kali diproduksi lalu dicas dikirim ke kita, dia mudah bocor atau mudah habis dayanya. Ya, jadi baterai yang bagus kan yang baterai tahan lama, energi listriknya habis dicas. Nah, kalau gampang habis, ya kita akan capek mengecas sebuah powerbank itu karena dia bocor atau mudah habis. Sebagai contoh dasar yang lain, contoh ini. Ini contoh asumsi baterai recharging. Dicas full ya, dalam pemakaian 1 tahun asumsinya dia tersisa daya 85%. Lalu dalam pemakaian 2 tahun dia tersisa daya 80%. Nah ini contoh asumsi sebuah baterai yang bagus, tidak mudah habis, bahkan usia tahunan cuma berkurang 20%. Nah contoh powerbank robot ini, entah sekali lagi dia dicas dari pabrikan berapa bulan yang lalu saya tidak tahu ya. Yang penting ini menunjukkan daya seperti ini. Nah ya, tersisa daya 78%, itu bagus, di atas 60% lah ya. Itu salah satu ciri-ciri sekali lagi menurut saya sebuah kondisi sel sebuah powerbank yang kualitasnya bagus karena tidak mudah bocor. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat powerbank robot RT102 ini dengan menggunakan USB Finirsi FNP58. Saya hubungkan lewat port USB out 1 dahulu. Nah lihat ini hasilnya sudah keluar. Dia tidak support semua protokol isi daya cepat, cuma support Apple 5 volt kali 2,4 ampere dan baterai charging 5 volt kali 1,5 ampere. Selebihnya dia tidak support. Oke, lanjut kita cek dari sisi yang out kedua. Nah lihat ini yang output USB yang kedua, dia juga sama hasilnya, cuma support Apple 5 volt kali 2,4 ampere sama dengan 12 watt dan baterai charging 5 volt kali 1,5 ampere sama dengan 7,5 watt. Sekarang coba akan saya tes bagian USB-C nya apakah support output atau tidak, atau support untuk dicek dengan menggunakan USB Dr. Finirsi atau tidak. Saya hubungkan dahulu. Nah lihat ini saya tes lewat jalur PD ya atau USB-C. Dia cuma nyala-nyala seperti ini. Nah ini karakter sebuah powerbank yang tidak punya output PD. Nah atau protokol isi daya cepat PD. Jadi USB-C dia support output tapi tidak support PD. Kalau menurut bahasa saya seperti itu, sehingga dicek protokol isi daya cepatnya dengan menggunakan USB Dr. Finirsi dia akan seperti ini saja. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Karena USB Dr. Finirsi ketika dicek protokol isi daya cepatnya menggunakan PD, dia akan aktif ketika support PD. Nah ini USB-C-nya sekali lagi cuma support output, perkiraan saya seperti itu, tapi tidak support PD. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat kabel USB-A to Lightning. Lihat ini, start dari baterai 7%, statusnya sudah terisi ya. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini, struktur dayanya 5 volt kali 1,6 ampere sama dengan 8,1 watt. Nah ya, jadi bisa digunakan untuk charging ke iPhone 8. Tentunya juga bisa ya perkiraan digunakan untuk charging ke iPhone X11, 12 ataupun lainnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 29%.
Nah, oke, kita lihat statusnya charging saja, tidak fast charging atau statusnya standar charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB devinersi mencapai 5 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,6 watt. Sudah sesuai standar charging, itu maksimalnya di range sekitar ini 10 sampai 8,6 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%. Tidak ada notifikasi quick chargingnya ya, karena sekali lagi power bank robot ini standar charging maksimalnya sekitar 12 sampai 15 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB devinersi. Dia 5,1 volt kali 1,8 ampere atau 1,9 ampere, kurang lebih berada di daya real 9,5 watt. Sudah sesuai secara notifikasi Xiaomi-nya tidak support quick charging atau standar charging. Ini ring berada di daya realnya 9 sampai 10 watt naik turun. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%, indikator yang muncul charging ya, tidak fast charging atau indikator yang muncul standar charging, kurang lebih ya sekitar secara teori daya 10 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Dari sisi volt dia mencapai 5 volt, kemudian dari sisi ampere mencapai 1,8 ampere, kurang lebih kalau dikalikan 9,2 watt hasilnya. Jadi sudah sesuai secara notifikasi tidak support fast charging, berada di daya 9,2 watt realnya. Baik, lanjut tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah saya hubungkan, indikator yang muncul petir 1 ya, tidak support supercharger. Oke, biarkan Huawei-nya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB devinersi. Lihat, dia mencapai pada struktur daya 5,1 volt dikali 1,8 ampere sama dengan 9,5 watt. Sudah sesuai secara notifikasi Huawei-nya petir 1 atau standar charging, kurang lebih realnya berada di daya 9,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Coba saya hubungkan lewat jalur USB atau Type-C jalur PD ya. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, cuma ada indikator charging, tidak support fast charging lewat jalur PD. Artinya jalur USB-C-nya bisa untuk output juga. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi ini USB devinersi. Nah, seperti ini. Nah, kalau lewat jalur USB-C ternyata lumayan bagus outputnya. Lihat, 5 volt kali 2,4 ampere sama dengan 12,4 watt. Ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, kalau kita mengacu pada struktur daya, ini jalan di fast charging ya, lihat. Cuman dari sisi notifikasi ponsel tidak fast charging, dayanya tapi fast charging. Lumayan bagus. Nah, performa dari powerbank robot RT102 ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat start dari baterai 46%, tidak ada komanya ya, karena yang digunakan powerbank standar charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Ini kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB devinersi. Ini masih loading menuju titik daya maksimal. Lihat ini, dia sudah mencapai pada titik daya 7,3 watt. Nah, mencapai 11,3 watt dengan struktur daya 5,1 volt kali 2,2 ampere sama dengan 11,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 37%, indikator yang muncul charging saja. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB devinersi. Lihat, dia mencapai 5 volt kali 1,9 ampere sama dengan ini 9,9 watt, mendekati 10 watt ya. Lumayan bagus ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt real, berada di daya 9,9 watt atau standar charging. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A.
Lihat start dari baterai 2%, indikator yang muncul namanya, sebentar saya nyalakan dahulu, charging saja, tidak fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak, dia mencapai 5,1 volt kali 1,9 ampere sama dengan 10 watt. Sudah sesuai standar chargingnya Oppo ya, sekitar 10 watt ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%, tidak ada indikator quick chargingnya ya, sekali lagi karena power banknya standar charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB terdefinisi. Lihat, dia 5 volt dikali 1,7 ampere sama dengan 9 watt. Sudah sesuai standar chargingnya Xiaomi ya, kurang lebih 9 sampai 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini sudah terhubung. Oke, coba kita buat standby untuk mengetahui notifikasinya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, nah lihat ini statusnya charging saja ya. Start dari baterai 1%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB terdefinisi. Lihat ini, dia struktur dayanya 5 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8 sampai 9 watt untuk charging ke ponsel Vivo flash charging 80 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat start dari baterai 13%, indikator yang muncul charging saja, tidak fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Nah, lihat ini, dia dayanya masih loading ya ini. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia mencapai daya 5 volt kali 1,6 ampere sama dengan 8,2 watt atau 9,7 watt ya, naik dayanya ke ponsel Infinix yang support all around fast charging 100 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Coba menggunakan powerbank robot ini bisa atau tidak? Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, indikator yang muncul warna oranye. Oke, biarkan laptopnya mati dahulu. Kita cek atau kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB terdefinisi. Lihat, dia mencapai struktur daya 5 volt dikali 2,5 ampere sama dengan 12,5 watt. Nah, ini jadi power bank ini menurut saya bisa untuk charging ke laptop dengan daya maksimalnya 12,5 watt. Ini laptop Samsung Chromebook 4 ya, yang support PD 45 watt. Tapi dayanya rendah, tapi sekali lagi bisa. Nah, sekarang coba saya nyalakan laptopnya, seperti apa notifikasi ketika menggunakan power bank standar charging atau daya maksimalnya ya sekitar 12 watt. Nah, lihat ini ya, laptopnya sudah saya nyalakan dengan menggunakan charging power bank robot. Oke, coba kita cek dari sisi notifikasi. Sebentar saya sorot dahulu. Nah, lihat ini. Nah, baterai charging tidak reliable, kira-kira seperti itu ya bahasanya. Nah, ini tapi dia bisa untuk charging ke laptop, cuman kalau sistem dari laptop mengatakan baterai charging tidak reliable atau mungkin dayanya terlalu rendah. Nah, coba saya masuk ke sistem chargingnya sebentar. Nah, lihat ini. Nah, sebentar kita cari di sistem chargingnya. Sebentar saya cari dahulu. Nah, ini. Nah, sebentar kita tunggu. Nah, ini. Nah, lihat. Start dari 26%, penuh membutuhkan waktu 6 jam 35 menit. Low power charging. Nah, keterangannya lemah, tapi sekali lagi bisa. Nah, ya cukup bagus sekali ya. Unik, power bank robot ini bisa untuk charging ke laptop, tapi dayanya rendah. Tapi sekali lagi bisa, dan menurut saya tidak merusak laptop. Baik, lanjut tes speed recharging power bank robot RT102. Kita cek persentase baterainya. Sudah habis total atau dayanya sudah 0%. Coba saya hubungkan atau saya recharging lewat jalur PD. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan lewat jalur PD, start dari baterai 0%. Timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai low B33 penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di
USB Dollar Finersi versus stop kontak. Stop kontak mencapai 19 watt, sedangkan USB Dollar Finersi mencapai hingga 16,7 watt. Padahal secara spesifikasi yang ada di powerbank, dia mencapai 15 watt, yaitu 5 dikali 3 ampere. Nah, ini mencapai hingga 16,7 watt di atas dari spesifikasi inputnya dia. Oke? Cukup bagus sekali. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 1 menit. Kita cek ini powerbanknya sudah terisi 22%. Nah, oke, coba kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak. Masih stabil di 19 watt, sama pertama kali colok juga 19 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur powerbank. Temperatur powerbank hangat, agak panas sedikit, tapi masih normal ya, di bawah 50 derajat Celcius. Sekarang coba saya cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, temperatur adapter charger masih aman juga di bawah 50 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 4 jam lebih 45 menit. Kita lihat ini powerbanknya sudah terisi full 100% dalam waktu, sekali lagi, 4 jam 45 menit. Baik, lanjut tes rel capacity. Kali ini akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Sebelumnya kita cek dahulu ya ini. Powerbanknya sudah saya isi full 100%. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai habis total atau 1%. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan rel capacity dari powerbank robot ini mencapai hingga berapa mAh. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 36 menit. Kita cek ini ponselnya sudah terisi 34%, kurang lebih per menit nambah 1% ya. Nah, biasanya powerbank yang memiliki speed charging atau standar charging biasanya dia seperti ini, per menit kurang lebih ya nambah 1%. Itu sebuah powerbank yang sistemnya speed chargingnya standar charging atau fast charging kelas 15 watt, 18 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur powerbank. Temperatur powerbank hangat normal 36,2 derajat Celcius. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel tambah dingin ya, cuma 33,5 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 27 menit. Kita cek ini ponselnya, lihat indikator chargingnya dia sudah mati. Nah, oke, sekarang saya perjelas untuk saya cek nyala ponselnya. Nah, lihat sudah terisi full 100% dalam waktu 2 jam 27 menit. Nah, kemudian sisa baterai yang ada di powerbank tersisa 50%. Baik, lanjut tes rel capacity tahap kedua. Ini saya cek ini baterainya, saya nyalakan. Tersisa baterai 50%. Kali ini akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Baterai 5000 mAh, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini statusnya charging ya, tidak fast charging. Nah, seperti ini. Nah, start dari baterai 1%. Nah, oke, ini saya buat mode mati karena yang saya lihat dari sisi rel capacity-nya. Oke, saya matikan dahulu. Nah, seperti ini. Nah, sudah mati. Sekarang timernya saya nyalakan juga untuk mengetahui speed charging-nya. Selanjutnya kita tunggu sampai mode baterai powerbank ini habis. Di rel capacity-nya mencapai berapa mAh ke ponsel Oppo ini. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam lebih 1 menit. Lihat ini indikator powerbanknya sudah mati. Coba saya cabut dahulu dari ponselnya. Nah, seperti ini. Coba kita cek dari sisi powerbank dahulu. Oh, sudah 0, habis total. Oke, coba saya nyalakan dari sisi ponselnya, terisi berapa persen. Nah, lihat ini ya, sudah nyala ponselnya. Kita lihat dari sisi baterai ternyata sudah terisi 100%. Nah, untuk pengisian yang dua, ini kapasitas baterainya 5000 mAh. Sekali lagi saya perlihatkan, sudah terisi 100%. Pas di powerbank baterainya 0%, habis total. Baik, lanjut sekarang kita bahas masalah rel capacity tentang powerbank robot ini. Dari cell capacity berdasarkan spesifikasi ya, dia 10.000 mAh, itu cell capacity. Kemudian saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix tadi, terisi 100%, bisa dilihat berdasarkan aplikasi ini. Nah ya, berkurang 1%, ya wajar ya, karena sudah saya nyalakan sekitar di atas 20 jam. Oke, lanjut
tes yang kedua ke ponsel Oppo A3x ini juga terisi 100%, bisa dilihat di baterainya ini. Jadi real capacity dari powerbank robot ini sempurna sekali. Dari sel capacity 10.000 mAh mampu mengisi ke Infinix 5.000 plus 5.000 sama dengan 10.000 mAh. Jadi sempurna ya real capacity-nya, tidak ada kekurangan sama sekali. Sebagai perbandingan, contoh ada powerbank Cooktek. Ini juga menggunakan sel jenis lithium ion. Lihat ini, bisa dilihat di sini. Dia dari sel capacity 10.000 mAh. Cooktek mengatakan klaimnya 5.500 mAh atau kalau dipersenkan 55%. Ini harga 600.000. Nah, ini lihat robot dari harga cuma 150.000, sel lithium ion dari sel capacity 10.000 mAh mampu mengisi ke ponsel sebanyak juga 10.000 mAh. Jadi menurut saya kualitas real capacity dari powerbank robot ini sempurna. Baik, jadi kesimpulannya powerbank robot RT102 yang dari sisi analisis saya ini menggunakan sel jenis lithium ion, totalnya ada 5 sel. Per selnya 2000 mAh dikali 5 sama dengan 10.000 mAh. Lalu dari sisi kemampuan fast charging menurut saya ini powerbanknya standar charging, walaupun dari sisi daya berdasarkan tes ada yang dayanya 12 watt, 11 watt maksimalnya, atau ketika input recharging powerbank dayanya mencapai 16-15 watt. Menurut saya powerbank ini tidak punya protokol isi daya cepat, cuma punya kemampuan fast charging, yaitu dayanya bisa di atas 10 watt sampai maksimalnya sekitar 16 watt. Itu dari brand robot mengatakan support fast charging, tapi sekali lagi tidak punya protokol isi daya cepat. Protokol isi daya cepat itu seperti Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt, Xiaomi Quick Charging 18 watt, dan lain-lain. Itu namanya protokol isi daya cepat. Lalu dari sisi kemampuan speed recharging powerbank ini juga menunjukkan sebuah kemampuan ya lumayan bagus, karena dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu di bawah 5 jam. Lanjut, dari sisi kemampuan speed charging juga lumayan bagus. Tadi saya tes ke ponsel Infinix juga menunjukkan karakter sebuah kemampuan bisa dikatakan standar charging atau sedikit ada rasa fast chargingnya. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. Lanjut, yang saya suka ini, tadi ketika saya tes dari sisi real capacity, tadi untuk charging ke Infinix bisa terisi 100%, yaitu baterai 5.000 mAh. Ke ponsel Oppo juga terisi 100%, yaitu baterai 5.000 mAh. Jadi totalnya dia mampu mengisi ke ponsel 5.000 plus 5.000 sama dengan 10.000 mAh. Dari sel capacity ya, ini sel kapasitinya atau spesifikasinya 10.000 mAh. Jadi real capacity dari powerbank ini sempurna sekali, mampu mengecas atau charging ke ponsel hingga totalnya 10.000 mAh. Dan baru kali ini saya melakukan tes puluhan, ratusan kali powerbank yang bisa support real capacity 100% cuma di robot ini. Cukup sempurna sekali, sekali lagi real capacity-nya. Lalu dari segi temperatur juga menurut saya lumayan bagus ya, mengingat ini powerbank dengan kemampuan standar charging pasti memiliki temperatur di bawah rata-rata ya. Rata-rata di bawah 50 derajat Celcius. Bahkan ketika charging ke ponsel temperaturnya dingin di bawah 40 derajat Celcius. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes robot RT102 ini, silahkan berkomentar. Kalau teman-teman ingat untuk membeli powerbank robot RT102 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.